Silakan Duran. Silakan Duran. Oke. Kita semua kan tahu nih Al-Fatihah, bener gak? Ya. Itu salah satu doa wajib di dalam Islam. Nah, saya mau nanya nih, kenapa Hanafi dan Maliki tidak mengakui bahwa Bismillah adalah ayat di dalam Al-Fatihah, sedangkan Syafi'i mengakui? Jadi, jika Hanafi dan Maliki benar, maka ada penambahan ayat. Kalau Syafi'i yang benar, maka Hanafi dan Maliki mendustai ayat Allah. Monggo. Itu sirri atau jahar itu? Ini mau Ustaz Tata mau silakan di ini atau gimana? Atau gue mau share aja ya dalilnya ya. Jadi nggak banyak omong ya kan? Iya boleh langsung aja. Oke. Gue seneng Duran nih. Iya betul. Mirip Muslim dia. Udah kalau jelasin tuh langsung. Tolong kita jelaskan dulu, kita jelaskan aja. Silakan. Waktunya Ustaz Duran. Tafsir Ibnu Katsir dulu ya, jangan yang bahasa Indonesia dulu, yang bahasa Inggris dulu. Oke, silakan Awan dibacakan. Kalian nanti surat An-Namlnya ya, Bang Duran. Ya, yang mana itu? Yang mana? On the other hand, Malik, Abu Hanifah, and their followers said that Bismillah is not an ayah. Correct? Iya, terus baca. Iya. In Al-Fatihah or any other surah. Bener gak? Iya. Terus? Iya. Terus Anda terjemahkan di dalam bahasa Indonesia dulu. Ntar saya terusin. itu yang Daudnya terusin itu. Iya. Daud said that it is a spirited ayah. Dor. Spirit ayah tahu gak maksudnya apa? Ntar gue kasih hadisnya yang menyatakan bahwa Bismillah itu adalah pemisah. Aduh. Di mute dulu gue. Gue kasih hadis yang Muhammad menyatakan Bismillah itu adalah pemisah ayat antar surah. Ya, Bismillah adalah pemisah ayat antar surah. Oke? Nah, monggo. Saya dulu, Ustaz Alwan. Iya, tafadhol. Oke. Jadi kalau misalnya Imam Syafi'i menganggap Bismillah itu Fatihah, tetap 7 ayat, Sab'ul Masani. Jadi 1 Bismillahirrahmanirrahim, 2 Alhamdulillahirrahmanirrahim, 3 Ar-Rahmanirrahim, 4 Maliki Yaumiddin, 5 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus 6 Ihdinas siratal mustaqim, 7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, selain itu misalnya tidak dianggap, tetap Sab'ul Masani. Pertama, Alhamdulillahirabbil alamin 1. Terus Ar-Rahmanirrahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Terus Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Tetap sama. Pertanyaan saya, Terus Maliki dan Hanafi tidak mengakui bahwa Bismillah adalah ayat di dalam Quran. Ingat loh, ayat di dalam Quran. iya, karena sebagian ulama mengatakan Bismillah itu termasuk di semua awal dari surat-surat. Di semua awal dari surat-surat. Oke. Kalau di semua awal surat-surat, lalu kenapa di Al-Fatihah dijadikan ayat? Monggo. Ya, mau dijadikan atau tidak tetap Sab'ul Masani gitu loh. Kalau Karena mata ayat sarah minal Quran. Jadi orang sholat itu baca ayat sarah minal Quran yaitu Fatihah. Berarti surah 15 ayat 9 tidak tercapai dong. Yang mana ini? Karena kan dibilang dia yang menjaga, dia juga yang menurunkan. Dia yang menurunkan, dia juga yang memelihara. Nah, ini kan Tetapi sudah coba Al-Fatihah itu gimana bunyinya? Coba. Bismillah, kenapa Hanafi dan Maliki tidak mengakui? Itu aja. Nah, bukan tidak mengakui, tapi tidak bagian, tapi tetap karena berpedoman ada di semua surat gitu. Sehingga walaupun pakai Bismillah diikutkan atau tidak, tetap Sab'ul Masani. Intinya Jadi di situ. Bismillah ada di atas surat, di atas ayat. Iya, tetap 7 ayat. Ya, diperluas. Tetap ayat. Ini gini, ya saya tambahkan dikit ya Ustaz Tata ya. Makan. Jadi Nabi SAW bersabda, Isqara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu baca Al-Fatihah, kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Atas dalil ini kemudian para sahabat menilai dia masuk sebagai ayat Al-Quran atau tidak. Ini pandangan dari para sahabat gitu. Pandangan dari para sahabat. Dia tetap dibaca kan.
Makanya kemudian para ulama mengatakan ada yang baca disirkan, ada dijaharkan, disirkan, ada dipelankan, kan gitu. Coba. Iya, coba kita tidak ada lihat kaitannya dengan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami tidak jaga ayat, tidak ada itu. Itu hanya buktinya Hanafi dan Maliki tidak mengakui kok itu ayat. Gimana tuh? Tidak mengakui itu ayat bagaimana? Itu kan bagian daripada perintah daripada Nabi SAW, baca bismillah. Ya, Adapun ketika kita menganggap itu awas. bagian daripada ayat atau tidak, karena ke semua ayat itu juga ada bismillahnya. Makanya mereka berbeda pandang apakah itu hanya sebagai pembatas saja atau tidak. Awan di Sahih Muslim nomor 605 ya. Sahih Muslim 605. Itu kenapa hadis Anda justru mengisahkan Muhammad, Umar, dan Abu Bakar tidak mengucapkan bismillah dalam itu sholatnya. Tidak disirkan. Mana? Disirkan. Ada kata. Ada kata sirnya nggak? Coba kamu buka yang tadi itu. Coba kamu buka ayat bahasa Inggris yang tadi itu. Baca artikel setelahnya itu. Mana artikel? Ini hadis. Iya, biar nggak parsial. Kalau kamu baca satu hadis saja lupa hadis yang lain, kamu dapatnya sepotong juga. Kamu baca yang bahasa Inggris yang tadi coba. Di sini tidak dikatakan kok. Yang bahasa Inggris yang tadi itu yang perkataan dari para ulama fikih itu yang tadi. Ada tadi yang bahasa Inggris yang kamu kasih lihat itu kan. Oke. Gua balik ke yang itu ya. Iya, tidak mendengar itu bukan berarti tidak baca, karena itu bukan tidak dibaca tapi disirkan. Disirkan, dikecil di apa? Coba diperjelas tadi perjelas. Kalau disirkan, sir dan dijahar itu dipelankan. Sir itu kan berarti dipelankan atau dibaca di dalam hati. Kalau jar itu berarti dikeraskan kan, benar nggak? Iya. Jadi si Tata ini jangan bilang saya nggak tahu. Materi yang saya bawa pasti saya tahu. Ajar. Ya. Yang kurang ajar siapa? Anda. Lu si Tata Ustad loh di sisi. Loh, dia Ustad bagi Anda, tidak Ustad bagi saya. Jangan pakai sisi. Iya, lanjut. Ya udah. Tenang aja. Enggak usah ini dong, ya. Oke, kita baca lagi hadis berikutnya ya. Sambil nunggu Duran, saya bantu koreksi pernyataanmu tadi salah, maksudnya biar kuat ya saya bantu aja. Jangan bilang bismillah itu bukan dari ayat Al-Qur'an, itu salah. Jadi kamu pertanyaan itu ralat aja gitu. Oh, saya yang salah. Iya. Loh, emang bener Pak? Oh, ya udah kalau itu kalau itu saya share-screen bahwa bismillah itu bagian dari ayat Al-Qur'an ya. Anda share screen, nanti saya share screen yang bahasa Indonesia ya. Tapi nanti kamu ralat pernyataanmu ya kalau gitu. Oh enggak, saya nggak mungkin ralat. Saya dalilnya ada. Iya, saya ada dalilnya. Makanya saya tuh udah ngebela kamu dirubah pernyataannya tadinya. Dalil ketemu dalil, Alit. Iya, betul. Iya, betul sekali. Dalil Anda mana? Ini sebentar ya. Ini adalah ayat Al-Qur'an sebentar. An-Naml ayat 30. Iya. Sebentar. Sudah 27 ya. Oke. Silakan. Nah, ini kalimatnya. Oke. Ini ayat kalimat bukan ini. Oke. Kalimat tadi yang saya bilang apa? Kalimat tadi yang saya bilang apa? Bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah, bukan? Nah, kan tadi saya udah bilang. Tadi saya udah ayat Al-Fatihah kan? Ntar dulu, makanya tadi aku ngingetin, Duran, kamu tadi telah sebut, jangan bilang bukan bagian dari ayat Al-Quran. Semua ulama, Ntar dulu. Sebentar. Biar kamu ngerti poin saya ya. Semua ulama sepakat, Bismillah itu ada di dalam An-Naml. Semua ulama sepakat. Tetapi Maliki dan Hanafi itu tidak mengakui bahwa Bismillah adalah ayat di dalam Al-Fatihah. Iya, oke. Masalahnya saya ngingetin kamu tadi, jangan bilang bismillah bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Tadi kamu bilang begitu. Nanti mungkin salah ini kali, salah ucap. Seharusnya bukan bagian daripada Al-Fatihah ya. Sekarang gini. Oke, balik ke yang tadi. Jadi gini. Gini. Ketika kita sudah tetapkan di situ, kita buka surat Al-Fatihah, lalu ada Bismillah di situ, maka kemudian mereka menafsirkan dari kata faqra'u Bismillahirrahmanirrahim, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak ada kita lantas katakan misalnya ini Allah tidak jaga ayat ini, kemudian dia hilang, kan nggak ada seperti itu kan? Ini pendapat para ulama. Ada beberapa pendapat para ulama mengatakan dia itu pemisah aja.
Karena ada perintah Nabi untuk membaca bismillah, maka khusus Al-Fatihah dituliskan di situ bismillah berdasarkan hadis Nabi yang tadi. Kemudian ada yang mengatakan tidak. Ketika Nabi katakan faqra'u bismillah, maka dia bagian daripada surat itu. Bagian daripada surah Al-Fatihah. Dan dia tetap sab'ul mathani, kata dijelaskan Ustaz tadi. Oke. Makanya ada yang baca sir, ada yang baca tidak sir. Jangan gini ya. Sir. Anda punya nggak dalil yang mengatakan bismillah itu adalah bacaan di dalam doa? Nah, ketika kita masuk kepada dalil itulah, maka para ulama itu berselisih tentang memaknai apakah dia hanya pembatas ataukah dia bagian daripada Quran, seperti itu. Nah, Anda mengakui kan bahwa ulama berbeda pendapat apakah dia hanya dari tadi kok. Udah saya terangkan berkali-kali, Ustaz Abu udah terangkan berkali-kali. Anda menerangkan biar saya kasih dalilnya gitu. Sudah saya kasih tahu dalilnya tadi. Dalil Anda kan tanpa yang tadi yang ketika Rasulullah SAW maksudnya gimana? Dalil perkataan Anda kan tanpa data. Nih ya. Ya. Sunan Tirmizi. Bukan satu-satunya, sorry. Saya koreksi, bukan satu-satunya. Ini adalah dalil yang dipegang oleh Syafi'i bahwa bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah atau doa, ya. Kenapa itu dikatakan sama Imam Syafi'i itu dijarkan atau dikeraskan, ya. Okay. Bismillah, di situ dikatakan membuka sholatnya dengan membaca bismillah. Bener nggak? Bisa baca nggak? Sunan Tirmizi 228. Itu enggak, itu dalilnya udah dikaji. Ya. Saya sudah katakan, ketika kamu sudah katakan pendapat fikih ya, itu kan semua ulama-ulama fikih itu, Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, Hanafi itu semua ulama-ulama fikih. Ini kalau kamu bahas ini ya, kamu permasalahkan ini kan pandangan para ulama. Awan, dengerin dulu ya. Yang kamu bahas tentang istilah pandangan para ulama. Ya, dengerin. Nah, ya kan? Terus di sini dikatakan Abu Isa berkata hadis ini sanadnya tidak kuat. Ini tidak bicara tentang sanad. Itu begini. Kok tidak bicara tentang sanad? Iya, gini. Nah, ketika kita Anda berarti memakai hadis yang doib, yang lemah untuk menjadi hujah, bener dong? Saya tanya dulu sama Duran. Saya tanya sama Duran ya. Saya tanya dulu. Ada berapa hadis yang menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim ini? Banyak. Yang kamu tunjukkan berapa? Tapi yang kuat, saya kasih tahu. Yang kamu tunjukkan berapa? Paling berapa? Baru 3 sih ya. Nah, makanya saya katakan tidak sinkron. Ketika para ulama berselisih paham, kamu seakan-akan menuduh Imam Syafi'i itu berlandaskan tentang hadis dhaif. Saya tidak menuduh. Saya kan di sini kan yang saya lihat. Saya kan di sini kan kamu bawakan orang yang seolah-olah Imam Syafi'i. Kamu tadi katakan Imam Syafi'i pakai dalil ini kan? Kamu tadi bilang begitu kan? Imam Syafi'i tadi saya ulangi. Coba ini mudah-mudahan orang bisa lihat rekaman ini. Iya ini supaya jawab dulu ahli awal, bentar. Lanjut ahli. Tadi kamu katakan Imam Syafi'i pakai hadis yang itu kan? Betul enggak? Betul apa betul? Yo dibuka pek. Betul dan sangat betul. Nah, Imam Syafi'i hanya pakai hadis itu saja? Iya. Pakai hadis itu saja? Anda lihat di depan konsultasi syariah. Saya kalau merujuk ke Imam Syafi'i, lihat kitabnya Kitab Al-Um. Iya tahu. Jangan pakai. Sudah pernah baca Kitab Al-Um kamu? Sudah pernah baca Kitab Al-Um? Di konsultasi syariah ada kok. Konsultasi syariah ya salam. Ustaz Tahta coba, Ustaz Tahta. Dulu, dengerin dulu awal ya. Dengerin dulu. Nah, biar ini Ustaz Tahta, beliau ini Nahdlatul Ulama. Mazhabnya Imam Syafi'i. Anda ngomong sembarang tentang Imam Syafi'i, ini harus saya kasih Ustaz Tahta ini. Iya, silakan. Ustaz Tahta. Silakan. Iya, jadi kalau Fatihah itu ya, bukan berarti tidak dianggap bismillah yang enggak. Justru perbedaan ulama itu walaupun hadisnya beda-beda, itu cuma masalah sir dan jaharnya doang. Gitu. Bukan berarti masalah sir dan jahar. Iya. Makanya ketika saya membaca sir, ya tetap Fatihahnya tetap kan? Tidak akan berubah kan Fatihah itu. Mulai dari awal sampai akhir. Atau ditambah. Berarti kullu amrin bi balin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Gitu. Itu dalilnya bismillah itu dibaca ketika melakukan apa saja yang mempunyai tingkah baik. Kullu amrin bi balin.
Ada lagi? Ada lagi nggak? Ya udah nggak ada pada aneh masalah itu gitu loh. Oke. Karena khilafiyah Itu ulama dibaca itu tuh, masalah yang menjadi jarak dan sebab sir terjadinya khilaf itu tuh dibaca tuh. Lah iya itu makanya. Itu udah dibaca dah. Bunuh diri dia bawa konsultasi syariah. Oh, bunuh Itu di diri. blog, tolong dong. Anda yang baca yang menjadi di itu. bawahnya. Anda bawa di bawahnya. Loh, yang itu nggak dianggap berarti. Ya. Lo lihat dong. Anda baca di bawahnya nih. Ini sampai website aja pilih-pilih paragrafnya, nggak diambil semua. Loh, Dikira biblos kali konsultasi syariah.com. lihat dong. Sanatnya lemah semua. Mana? Sanatnya lemah semua nih ya. Aku bacain ya. Coba. Saya mah Ibnu Hajar nih. Bentar di bawah. Bahwasanya dahulu Nabi Bismillah pada awal bacaan dan tidak itu tadi udah gue share ya. Iya. Alhamdulillah, hanya menyebutkan alhamdulillah Ibnu Kusaimah. Nah, Sampai lu ulang tahun gua tungguin. ulang tahun apa sih? Ya, kalau lu Udah sampai baca. lu ulang tahun kapan? Misalnya Desember. Gue udah gua tungguin sampai Desember. baca, gue udah baca nih hadis qudsi ya. Heeh. Baca ya. Hadis qudsi sendiri tahu dong hadis qudsi masa mesti Iya. kafir kan masih tahu ya kan. Heeh. Di dalam riwayat Abu ya hadis qudsi Allah Anda cuma mengatakan alhamdulillah tidak ada bismillah. Enggak, yang lu bilang tadi itu loh, yang semuanya doif Nah. itu loh. Kok semuanya doif? Tadi lu bilang ya, gitu, dari hadis yang dipakai doif kan gitu tadi bilang. Bentar ya. Makanya Bentar gua dong. sampai ulang tahun gua tungguin. Gua kasih aja deh. Ya. Enggak, enggak usah Kasih kasih yang lain. Yang pertama aja lu janjiin apa? Gua kasih di chat. Oke. Bentar dong, sabar. Makanya lu sabar. makanya gue bilang juga jangan jadi Sabar, muslim dulu. ini banyak Karena kalau dalil. misalnya udah masuk ke antara mazhab lu akan menjadi fanatik golongan, berbahaya ini. Jadi radikal lu kalau masuk Islam kayak gini caranya. Enggak, gini. Memang ini ada lompatan cara pendekatan. Gini saya jelasin. Ini ya. Gue bersifat kritisi ketika gue melihat kok Hanafi dan Maliki mengatakan itu bukan ayat di dalam Al-Fatihah. Nah, terus lu menyalahkan yang lainnya kan, yang dimana ulama mazhab tidak begitu. Kok Iya ulama sih? mazhab dengar ya? Kok Gua ulama kan tadi mazhab? bilang. Iya, ulama mazhab ini. Enggak, gue tadi bilang Syafi'i mengakui itu adalah ayat di dalam Al-Fatihah. Hanafi dan Maliki tidak mengakui itu ayat di dalam Al-Fatihah. Nah, mereka saling menyalahkan nggak? Gue nggak bilang saling menyalahkan. Ya udah, apa masalahnya kalau nggak saling menyalahkan? Coba Gua sekarang di balik sini, lagi. Gue di sini bersifat kritis. Perselisihannya adalah mengenai jahar dan Gue sihir. Nah, kan di tadi kan sini gitu dibilangnya. bersifat kritis. Ketika gue bersifat Ya udah, kritis, mana yang boleh dong. hadisnya doif semua, Ya kan? mana? Ini kan gue Mana yang hadisnya doif semua katanya sekarang ada di gini, konsultasi Bismillah itu syariah.com. dilibatkan atau tidak berubah nggak Al-Fatihah itu? Ya, itu. Kenapa? Misalnya Fatihah itu tidak dipakai atau dipakai, berubah nggak Fatihah itu? Misalnya Berubah nggak apa enggak? misalnya itu bukan atau Oke. dimasukkan. Kalau Bismillah itu bukan ayat, Oke. berarti ada penambahan dong. Ada Loh, penambahan Apa ayat. tambahannya? Sekarang begini Tadi dulu, ya. Bismillah Coba, itu ayat Duran. pertama bukan? Ayat pertama Duran, bukan saya di dalam tanya Lu dulu. di dalam Al-Fatihah. scroll nggak ada tadi yang lu bilang hadis doif semua itu nggak. Ada. Nih, Tutup aja lah share screen-nya lah. tadi Nanti dulu saya dong. 30 detik lah. Yuk. Bagi waktu. Iya. Udah 10 Fadol, menit Fadol, coba Fadol. scroll aja. Dikira kita gemetar kali dikasih website gitu. Kita cek, bre. Data lu tuh kita cek. Ah, itu coba itu dalil yang mendukungkan menjahar, membesarkan suara itu gitu, lihat itu. Iya, Al-Qum kan? Ini bahas Bener tentang jahar sama sir. Kamu Ya? kamu Kamu membayangkan sesuatu yang tidak ada gitu. Kamu membayangkan seolah-olah ada yang mengatakan ini Al-Qur'an dibuang gitu, jauh amat gitu. Ini Dengerin tentang Dengerin dalil ketika Tadi dulu. menjaharkan. Al-Fatihah itu ayat pertamanya apa bacaannya? Iya, Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu Oh, Al-Fatihah. alhamdulillah. Ayat pertama itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama alhamdulillah. Yakin Iya. Anda? Iya. Bukan bismillah. Makanya dikatakan dia masuk surat atau tidak. Tahu beda surat dengan ayat tidak? Sekarang praktekkan aja, coba Bang, kamu praktekkan. Ketika baca Al-Fatihah bagaimana bunyinya? Ya kalau pakai Bismillah gimana? Nah, kalau enggak gimana? Gitu. Sama kan? Oh, Boleh saya Alwan tambahkan berarti sedikit? aduh, Alwan Saya berarti Hanafi atau Maliki nih ya? Saya Karena bela dia tadi Duran. mengucapkan Bukan. alhamdulillah. Tambahkan Ini, sedikit ini boleh kan nggak? masalah fikih gitu loh. Oke, Iya. satu-satu. Saya bela Duran boleh nggak? Bang Alif dulu baru Ya.
Iya, silakan Ustaz Alif. Maksudnya bela Duran untuk kita kerucutkan gitu Bang Duran ya. Karena gini, Bang Duran membawa pendapat ada ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan dari awal surah Fatihah. Oke. Betul, Alif, thank you. Nah, oke. Lalu ada pendapat ulama lain mengatakan bahwa itu adalah awal surah Fatihah. Ketika yang mengatakan contoh bukan awal surah Fatihah ada, karena apa? Sudah ada di surat lain. Itu contoh yang tadi saya contohkan. Nah, dikatakan surat Al-Fatihah itu kan makanya ayat yang berulang-ulang, semua ayatnya di situ ayat ada di surat-surat lain. Nah, lalu sekarang begini, permasalahannya yang dibahas tadi adalah yang mengatakan bukan bagian dari surah Al-Fatihah dan mengatakan surah Al-Fatihah kedua-duanya membaca bismillah. Di situ poinnya. Nah, yang diperdebatkan sama Dura, permasalahannya apa? Tentang masalah bacaan itu bukan bacaan, Alif, sorry. Lo salah, Alif. Bukan tentang itu bacaan. Baca itu, coba kamu baca seterusnya itu, coba. Baca seterusnya. Tetapi Coba baca Duran, itu baca di bawahnya itu. Coba Duran dibaca itu. Baca sampai komplit di depan kamu sekarang yang kamu share ini. Ya. Baca Seluruh habis hadis ya. yang mengabarkan tentang jihad adalah hadis. Jahat. Iya, jahat lagi. Jahat dengan syirik itu kedua-duanya Bukan ada nggak ada itu tentang sebuah syirik. Taruh ya, bentar. Lagi Juma sekarang. Oke, silakan. Juma sekarang. Ya, jadi gini. Jadi bagi umat Islam itu ya, itu tidak ada kemudian harus memutuskan bahwa Al-Fatihah itu dibaca tanpa basmalah. Jadi semua daripada pendapat daripada para mazhab itu dilaksanakan oleh umat Islam. Saya belum pernah mendengarkan orang membaca Al-Fatihah dalam sholat itu tidak wali dengan basmalah. Cuman ada yang mengeraskan, ada yang mengecilkan. Kenapa? Datanya sangat jelas. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni kan itu sangat jelas dikatakan. Rasulullah Muhammad SAW berkata, ketika kalian membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah adalah induk Al-Quran, induk Alkitab, dan As-Sabul Masnani. Ini sangat jelas perintah. Jadi ketika kemudian orang membaca Al-Fatihah, ya dianjurkan, diwajibkan membaca basmalah. Terus apa masalahnya di situ? Siapa bilang diwajibkan? Hah? Ini kan ada perintahnya. Siapa bilang diwajibkan? Membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka bacalah Bismillah. Bismillah itu siapa yang bilang diwajibkan? Lah, itu perintahnya baca Bismillah. Anda Syafi'i atau Hanafi? Ya ilah. Ya, kenapa larinya ke situ kamu? Larinya ke situ. Gini. Memang ini Dulu, itu pendapat mereka. Tetapi di dalam syariat, ketentuannya kemudian adalah umat Islam kudu wajib baca basmalah ketika mereka membaca Al-Fatihah. Loh, nggak baca tuh yang di screen. Malu lo. Ini gua bacain. Ini pendapat. Belajar di mana sampai di link? Belajar di link. Ya toh, Jul. Yang ada di Belajar di link. Nih gua bacain Dong, Jul. Ini kita belajar hadis, belajar perintah. Mas Hambali berpendapat. Mereka hanya berpendapat, bukan menjadi sebuah ketetapan untuk kemudian mendudukan pendapat itu lebih valid daripada Quran itu sendiri. Coba ditanya itu. Di situ ada tidak larangan untuk tidak baca bismillah? Tidak boleh dalam sholat wajib. Tidak boleh dalam sholat wajib. Tapi boleh dalam sholat nafilah. Nah, Maliki boleh nggak? Iya, tapi boleh dalam sholat nafilah. Kan tahu sholat nafilah enggak? Iya. Sholat wajib Apa itu? Apa sholat nafilah itu apa? Sholat nafilah apa? Nafilah gua nggak tahu. Silakan Ya jelaskan. itu makanya. Apa? Sholat nafilah itu sholat sunnah. Oke. Sholat Intinya sunnah wajib. boleh dibaca. Jadi Sholat tidak ada sunnah yang itu wajib apa mengatakan. enggak? Sholat sunnah Ada yang itu mengatakan wajib itu, coba itu. Pendapat Abu sunnah itu wajib Hanifah, apa enggak? Tsauri, Sholat Syafi'i. sunnah itu wajib apa enggak? Kalau Sholat sunnah wajib apa enggak? Sudah saya katakan tadi itu. Sholat sunnah wajib apa enggak? Baca Al-Fatihah. Cuma Al-Fatihah dengarkan itu ya. adanya di sholat sunnah Gini, atau saya sholat rangkumkan wajib? deh, biar gampang, biar mudah. Coba saya rangkumkan. Aduh, ini Al-Fatihah orang mau belajar itu- fikih, tapi dia Al-Fatihah itu adanya di sholat wajib atau sholat sunnah? coba dengarkan. Dua-duanya lah. Aduh. Nah, ketika lu bilang dua-duanya, kenapa di sholat wajib tidak boleh? Iya, Berarti itu kan ada ya. yang rancu. Ada yang rancu. boleh apa ini? Aduh ya Allah. Oh, aduh ya Allah. Jangan begitu. Aku yang jawab ya. Aku yang Ya, jawab pas itu. ya. Nah, lu kalau misalnya Duran kalau misalnya mau masuk Maliki ya silahkan gitu. Orang ini Lu nggak jangan ngerti. mengkafirkan
Ada yang Wah, ini nggak ngerti, dia nggak Iya. ngerti itu perintah baca basmalah itu dikeraskan dan tidak dikeraskan. oh, Itu dia nggak itu paham. bacaannya apa? Tidak Makanya boleh. jangan lompat-lompat, belajar sholat Dua-duanya itu dulu. baca, dua-duanya itu. Belajar dulu sholat nafilah itu apa, sholat ini Sholat itu apa. nafilah kan kata Baru lu kan masuk ke sholat pendapat sunnah. para ulama gitu loh tentang. Sholat nafilah kan kata lu sholat sunnah. Sunnah itu Ah, kan sholat nggak sunat itu wajib. kayak gimana? Yang dipotong Itu mana kulupnya, enggak kan? Oke, begini. Nah, Iya itulah. oke. Basmalah itu diwacakan, Halo. ada yang pelan, ada yang keras. Itu aja Oke. sih sebenarnya. Pak Juma, Sekarang- ya. Duran, lu bikin statement 1 menit aja lah buat ini. Enggak, bentar dulu. Tanggapan. Ini justru Gak gua apa-apa mau berada kasih dia. Kaisar, belum puas Duran, masih pengen Bukan belum belajar. puas, belum klimaks, ya kan? Oh iya, Tenang belum aja. klimaks dia. Oke. Oke, silakan. Ini perkataan dari Muhammad ya, bukan dari gue. Ya. Sunan Abu Daud 669. Ya, di situ dikatakan Nabi tidak mengetahui pemisah antar surat hingga diturunkan kepada beliau Bismillah. Berarti Bismillah itu menurut hadis ini itu pemisah antar surat. Benar? Setuju? Oke, teruskan. Setuju nggak? Enggak, gue Udah. bisa cari tahu setuju apa enggak? Oke. Iya setuju emang, kenapa rupanya? Kalau Anda setuju, kenapa surat Al-Taubah itu tidak ada bismillahnya? Nah itu pengecualian itu. Enggak, Betul, gini. Status Bang. hadisnya dulu Ini ditanya, nggak berlaku. status hadisnya. Baca hadisnya dulu, Jelaskan. baca hadisnya dulu, baca Status hadisnya. hadisnya dulu lihat, hadisnya Ya. riwayatnya bagaimana, sahih apa enggak sahih. Enggak, Sahih, saya jelaskan itu. apa enggak sahih? Lalu Ya. Anda bisa tahu ini enggak sahih. Ini Satata mau jawab, dengerin dulu Duran. Kalau Yuk, terus itu Satata. cuma mencocokkan gitu loh. Kenapa surat taubat itu tidak disunahkan baca bismillah? Karena di situ ayat-ayat perang sama dengan orang menyembelih. Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena apa? Masa Allah Maha Pengasih lagi penyayang, tapi menyembelih. Makanya menyembelih itu cukup bismillah. Nah, surat taubat kenapa kok tidak disunahkan baca bismillah? Karena menjelaskan tentang ayat-ayat perang gitu loh. Oh, itu tentang ayat-ayat perang. Iya. Jadi enggak boleh. Bang Munar, silakan kasih closing statement untuk kali ini 1 Sebentar menit. ya, sebentar. Gua ini closing. Oke. Gua closing. Benarkah apa yang dikatakan Tata? Ya, bahwa bismillah tidak ada pada surat At-Taubah karena dia ayat-ayat perang. Sunan Tirmizi 3011. Justru ini adalah puncaknya, ya. Silakan dicek di aplikasi. Di sini dikatakan apa? Coba Utsman kamu cek tidak. juga. Kenapa Oke. surat taubat tidak baca bismillah? Coba cek juga. Ketik. Coba. Itu perkataan Ali atau perkataan Utsman? Saya tanya. Hadis itu perkataan Ali atau perkataan Utsman? Apanya? Hadis yang mana? Hadis yang itu ayat perang maka itu tidak ada kata bismillah. Itu perkataan Ali atau perkataan Utsman? Nah, semua ulama itu sudah menjelaskan kenapa tidak baca bismillah. Akan ada alasannya. Coba kamu ketik. Kenapa surat taubat tidak baca bismillah? Itu perkataan Utsman atau perkataan Ali? Saya tanya. Enggak, Duran, Ada lu kan jawab tadi dulu. bahas fikih, bawa lagi yang fikihnya dong. Ada Justru itu ini tahu dong soal puncaknya. fikihnya. Justru kan ini puncaknya. Oh, Bismillah fikih itu dong. kenapa fikih tidak yang- ada? Oh, Kenapa bismillah tidak ada di Al-Taubah? Ya kan? Fikihnya. Gue korelasikan Coba semua. Imam Hanifah bilang apa? Coba. Oke, biar sekarang Sekarang anu enggak Tata, sekarang gua mau dia jujur. Hadis yang mengatakan itu tidak ada bismillah karena itu ayat perang. Ali atau Utsman yang mengatakan di dalam hadis itu. Kita mengartikan membaca apapun, ulama Saya ulama lebih tanya, tahu. saya tanya Ali atau Utsman yang mengatakan itu. Yang mana? Bahwa bismillah tidak ada. Sekarang coba karena- kamu ketik. Kenapa surat taubat tidak boleh baca bismillah? Saya Tidak tahu ulah hukumnya. karena ada hadis yang menyatakan bahwa itu ayat perang, maka itu tidak ada bismillah dan itu Ali yang meriwayatkan. Sekarang saya mau tanya, kodifikasi itu dari Ali atau dari Utsman? Karena Utsman bilang dia tidak mencantum kata bismillah karena apa? Karena surat At-Taubah dan An-Anfal dia menganggap itu satu bagian, bukan terpisah. Aduh. Oh aduh, Nah, itu Iya, hubungannya soalnya dengan- itu lompat ke Rasul Utsmani lagi lain itu. Nah, kalau yang kamu bahas itu tentang Justru penyatuan ini. surat, 2 oke. surat. Lain Kenapa Beda lain? pembahasannya? Loh, Anda pembahasan. tadi bilang, Anda Kok tadi lompat bilang ke bismillah. lompat ke kodifikasi Quran? Kok gimana? Justru Anda bilang bismillah itu pemisah antar surat, benar? Lalu Awi, silakan. ya. Closingnya silakan. Tadi ketika saya bawa
Bismillah bukan ayat di dalam Quran, lalu kan pihak Muslim bilang, oh itu ada kok di tiap surat, itu ada yang bilang pemisah, ada yang bilang ayat, benar kan? Lalu saya tanya lagi, saya kasih dalilnya bahwa Muhammad bilang Bismillah adalah pemisah antar surat. Nah Saya tanya iya, lagi, itu pemisah betul. ya. Tapi Oke. karena itu menjelaskan tentang perang, maka kata ulama mencocokkan sebagaimana kita menyembelih Oke. binatang. Oke. Tetapi di dalam Sunan Tirmizi 3011, Utsman menganggap surah At-Taubah atau Al-Barah itu adalah bagian daripada surah 8. Nah, berarti maksudnya itu beda antara surat Taubah dengan sebelumnya, dipisah gitu. Tidak dipisah. Menurut hadis ini tidak dipisah. Utsman tidak memisahkan. Maka itu ditegur sama Ibnu Abbas kan? Baca dong. Nah iya, terus sekarang beda nggak surat Taubah dengan sebelumnya? Beda kan? Ada namanya kan? Betul. Surat At-Taubah dan Al-Anfal. Berarti itu sudah kesepakatan itu. Kenapa terpisah? Sedangkan tidak ada kata Bismillah. Nah, Muhammad bilang dibaca Bismillah karena mencocokkan dengan isinya. Loh, Tapi kok tetap itu mencocokkan isinya? beda surat gitu loh. Ya, berarti gini loh. Musaf yang Anda pegang musaf siapa nih? Musaf Utsman atau bukan? Kalau musaf Utsman bilang itu adalah satu bagian. Kamu itu tadi mengambil satu prime itu secara general. Tapi ingat dalam hukum fikih, ini hukum fikih ya. Likullil hukmi istisnaat. Setiap hukum itu ada pengecualian. Benar kita katakan seluruh Quran itu ada diawali dengan Bismillah. Kecuali yang surah itu yang At-Taubah itu. Kenapa sudah dijelaskan sama Al-Tahta bahwa karena di dalamnya ada hal-hal yang tidak pantas. Itu kan begitu aja. Sekarang saya bacain aja ya. Ada istisnaatnya, ada pengecualiannya. Alwat, Anda dengerin dulu saya bacain. Tirmizi 3011 ya. Saya bacain biar Anda tuh enggak berretorika. Utsman menjawab, ini ketika dia ditanya ya, kenapa engkau memisahkan Al-Barah dan Al-Anfal tanpa ada kata Bismillah? Utsman menjawab, Rasul terkadang dalam satu waktu diturunkan kepadanya surat yang memiliki banyak ayat. Karena itu jika turun sesuatu padanya, beliau memanggil sebagian juru tulisnya lalu bersabda, tulis semua ayat ini pada surat yang terdapat di dalamnya begini dan begitu. Sedang jika turun padanya satu ayat, beliau katakan, tulis ayat ini di surat yang disebut di dalamnya begini dan begitu. Sedangkan Al-Anfal adalah salah satu surat yang pertama kali diturunkan di Madinah, sedangkan Al-Baqarah atau At-Taubah adalah sebagian surat Al-Quran yang terakhir tetapi isinya mirip dengan Al-Anfal. Sehingga saya menganggapnya, ingat loh, saya menganggapnya sebagai bagian darinya. Lalu kenapa Quran sekarang terpisah antara surat 8 sama surat 9? Nah, karena itu memang dua surat. Memang itu dua surat. Oh, memang ada dua surat. Kan? Kesimpulan dari yang disampaikan Pak Lutan, silakan lanjut. Sumber kita kesimpulan lanjut ya. Sudah lewat kita waktu tadi disepakati 21.15, ini sudah 23.45. Sudah Satu lewat. lagi lah, Oh ya, oke, satu lagi.